yang pas ketemu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live IG Mas Wahid. Kabar saya baik, saya juga sehat. Pagi ini karena malam apa ya? Malam Senin. Malam Selasa. Saya pas hari Senin sore saya pas bikin story, sorean kita live yuk gitu kan. Sorean saya menerima kabar duka. Iya benar. 15 menit kemudian saya menerima kabar duka. Mendadak adik kandung saya almarhum Ahmad Isnani Saiful Bahri itu saat bertugas bekerja menyiapkan produksi video di hari Selasa pagi. Jadi setelah maghrib itu kami tugaskan untuk mencari konsumsi untuk persiapan besok. Tiba-tiba saat menunggu ini pengumuman dulu ya, tiba-tiba saat menunggu selesai memilih roti almarhum merasakan sakit sesek di dada. Berikutnya kemudian berdua dalam hal ini dengan Tante Siva, dia ada di sana nih, bertiga sama anaknya Tante Siva. Dia masih agak shock ya, kita arahkan ke sini dulu. Kemudian ke apotek untuk membeli obat, dan singkat cerita sudah agak mendingan saat minum obat itu. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Karena mungkin BBM hampir habis kali ya, atau itu mobil habis ya. Kemudian di SPBU itu mereka mengisi bensin, dan singkat cerita rasanya semakin sakit saat di pom bensin itu, bener ya. Nah kemudian memutuskan untuk kembali ke arah Ungaran. Bener arah pulang. Oh itu arah pulang. Masih arah pulang. Berarti SPBU-nya sebelum RSUD. Iya. Oh, kemudian ke IGD RSUD terdekat gitu lah. Yang terdekat adalah RSUD Ungaran. 19 atau pukul 7 malam lebih 45 menit itu Siva telepon Mbak Rita mengabarkan tidak terlalu panik kalau saya dengar suaranya, tapi nggak tahu kalau ternyata panik juga. Belum. Karena masih asam lambung gitu kan. Ya Ipul memang punya asam lambung, ngasih tahu kalau Om Ipul di IGD karena dadanya sesek, asam lambungnya naik. Karena asam lambungnya naik. Nah dari situ nusul ya Mas Mbak gitu. Kami persiapan untuk menyusul. Kemudian karena saya tahu bahwa itu ada mobil, mereka berdua pakai mobil sebelumnya, saya telepon Bang Yan, saya ajak keliling. Kemudian Bang Yan memutuskan untuk mengajak Bang Dijot. Jadi itu satu komplek lah, satu komplek nggak begitu lebar. Kemudian ketika baru keluar dari pintu gerbang perumahan, saya menerima WhatsApp yang tercium baru aroma agak panik. Pak cepet Pak gitu ya, kamu WhatsApp begitu ya. Pak cepet Pak gitu. Ya, aku bilang OTW tak fotoin, tak share live vlog. IGD tak bales ya. Kemudian jalan belum lama. Kemudian jalan belum lama, si Siva kemudian telepon, sudah dalam keadaan nangis dan panik. Bukan, telepon pertamanya itu gimana ya Pak teleponmu Pak? Coba itu diminta tolong di handle Ambar.
Siva sama saya sini. Nah, teleponmu pertama itu, Pak, sampai mana buruan? Iya, Omipul henti jantung. Iya, mau dipacu. Ini lagi dipacu gitu kan ya. Iya. Di situ aku merasakan bau-bau tidak enak karena asam lambung kok sampai jantung henti dan dipacu gitu kan wis ra genah. Itu ndak selang lama loh, Pak. Enggak lama. Wong saya cuma jalan berapa kilo gitu, kemudian dirimu telepon lagi wis ra ono suarane. Ya, wis ra ono suara, sudah nggak ada suaranya saat telepon lagi mengabarkan bahwa Ahmad Isneni sudah meninggal. Begitu ceritanya. Sakitnya apa? Dugaan awal memang asam lambung, tapi kemudian saya sempat bincang dengan dokter yang menangani di IGD waktu itu. Sampai sekarang saya masih belum menerima ibarat keterangan resminya apa, karena rongsen kemudian pengecekan apa segala macam itu belum kami terima, belum saya ambil intinya. Ready itu Selasa sore, cuma dari Selasa Rabu Senin Selasa Rabu itu saya tidak sempat kemana-mana, fokus penanganan, sehingga baru bisa sekarang saya memberikan penjelasan seperti ini di sosial media. Kalau teman-teman lihat, bahkan saya tidak bikin story apapun. Itu hanya supaya apa tah storymu WhatsApp tah? Tidak betul. Tidak membuat story bukan berarti saya sedih, bukan berarti saya tidak sedih, tapi benar-benar saya harus fokus beberapa hal yang harus kami tangani itu. Membereskan beberapa hal yang harus kami beresi, dan bukan berarti saya tidak sedih, karena kemarin di antara gitu kan banyak hal yang harus saya tangani. Ini sedikit curhat, di antara banyak hal yang harus kami tangani, harus saya tangani, dan alhamdulillah saya tidak belum keluar air mata loh saya. Sekarang mau nangis gak apa-apa. Belum keluar air mata. Tapi memang jam saya itu udah berisik sejak saya di rumah sakit. Detak jantung Anda terlalu tinggi, udah berisik terus. Karena saya juga tidak mau, saya kepikiran yang aneh, tak lepas, tak kantong, udah. Sampai sekarang saya nggak pakai jam itu lagi. Jadi yang sana Mbak ikutnya Om Second. Jadi ada yang DM, yang satu orang itu DM itu aja yang membuat saya baper setengah mati. Padahal saya sudah clear dari awal sampai akhir, saya sudah handle semuanya, tapi lemes juga setelah baca itu. Ya beliau mengatakan tidak bahasanya nggak enak lah pokoknya. Kok IG-nya tetap seperti biasa gitu. Ya tidak saya bales, tapi cuma saya screenshot percakap dia DM panjang banget dari layar atas sampai layar bawah itu, tak buat story di WhatsApp, tapi tak potong identitas, nggak ada yang tahu. Saya cuma sampaikan di situ, saya langsung sampaikan memang kesalahan Bapak sudah saya maafkan. Di awal kalimat saya minta tolong bedakan antara IG yang dihandle oleh tim profesional dan IG yang dihandle oleh saya pribadi, dan ya tentang profesionalitas ya, kan nggak lucu juga stasiun TV ibaratnya siapanya ownernya meninggal kemudian nayangin yang itu terus, kan nggak bisa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk itu kami semuanya yang ada di kantor ini, tim keluarga besar kami BMI Om Second yang berkaitan dengan almarhum Ahmad Isneni Saiful Bahri, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila semasa hidup almarhum pernah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja kepada teman-teman semua yang bersinggungan langsung dengan beliau. Itu yang pertama. Mohon doa. Yang kedua, mohon doa supaya dilapangkan kuburnya, dihindarkan dari siksa kubur. Doa-doa lain yang membuat almarhum
bisa melanjutkan perjalanan di alam selanjutnya. Yang ketiga, apabila teman-teman merasa almarhum adik saya itu punya tanggungan, hutang, segala macam yang akan menghambat, intinya seperti itu, bahasa saya memang agak-agak nggak halus gitu kan. Saya minta teman-teman melakukan konfirmasi ke saya langsung ke akun IG ini. Mohon disebutkan apabila masih ada tanggungan apapun, insya Allah saya yang akan mengambil alih apapun, karena saya sudah melacak di beberapa tempat yang kemungkinan apabila ada itu kan harus harus kami cari gitu. 3 hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih doa-doa baik dari teman-teman semua, baik yang melalui DM, melalui komentar di akun Berburu Mobil Impian dan lain-lain. Terima kasih sekali doanya, doa yang tulus dari teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Saya mau ngomong apa lupa sampean. Pekerjaan akan dilanjutkan oleh tim yang lain. Intinya itu, sekali lagi terima kasih atas semua doa. Udah itu aja ya. Ada yang ditambahkan? Cukup baca-baca komentar. Ya komentar intinya itu sih. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin saya akan melanjutkan janji live saya di kesempatan berikutnya yang tidak sekarang. Kita akan live lagi di suasana yang lain. Insya Allah saya pribadi sabar. Teman-teman semua memang banyak yang nangis, iya. Tapi saya yakin mereka sabar dan ikhlas. Saya tidak nangis karena mungkin ada semacam manajemen otak yang menyuruh mata saya tidak perlu mengeluarkan air mata. Tapi percayalah, kesedihan saya juga sama sedihnya dengan yang lain, mungkin bahkan lebih. Itu yang pertama. Alhamdulillah ibu kami juga sangat kuat. Yang tak pikir waktu itu, ibuku nanti gimana gitu. Tapi alhamdulillah ibuku juga amat sangat kuat dan lain-lain gitu. Untuk yang baru aja gabung, yang tanya sakit apa, nanti insya Allah live ini akan saya simpan di beranda sehingga teman-teman kunci kandil Pak, sehingga nanti teman-teman bisa menyaksikan siaran ulangnya gitu, supaya tidak panjang live-nya dan nanti supaya bisa ditonton dengan singkat. Saya akhiri live kita hari ini. Sampai jumpa di live selanjutnya. Alhamdulillah setelah 3 hari izin, saya merasa hari ini pekerjaan banyak banget. Makanya di story WhatsApp saya, maka beruntung teman-teman yang nomornya saya simpan dan dia menyimpan nomor saya, bisa menyaksikan di balik cerita ketegaran saya di IG gitu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di live selanjutnya, insya Allah dengan suasana yang berbeda. Mohon doa, mohon dimaafkan, dan kalau masih ada tanggungan mohon disampaikan langsung kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye. Dadah dong. Itu orang tuh Pak. Bye bye.